semuanya, perkenalkan nama saya Sani Francisca Sihaan, NPM 1901080007, Prodi Pendidikan Fisika. Hari ini kita akan membahas mengenai metode pembelajaran. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Nah teman-teman, seorang guru memang sebaiknya harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat agar tercipta suasana belajar yang efektif dan efisien. Selain itu, siswa juga bisa memahami pembelajaran dengan lebih baik. Lalu, apakah itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran merupakan cara seorang guru ataupun seorang pendidik mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis guna mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum memilih metode pembelajaran, alangkah baiknya seorang pendidik memahami karakteristik peserta didik dengan baik. Selain itu, pendidik juga menggunakan metode pembelajaran yang berbeda di setiap kelasnya sesuai dengan karakteristik peserta didik di dalam kelas. Ada jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan salah satu metode konvensional karena guru dapat menyampaikan materi secara lisan. Metode ceramah memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan dari metode ceramah ini, pendidik dapat menguasai pembelajaran lebih penuh. Tetapi, metode ceramah ini memiliki kekurangan, yaitu peserta didik menjadi lebih pasif karena hanya mendengarkan pendidik. Yang kedua, ada metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode diskusi ini melibatkan siswa membentuk kelompok diskusi untuk memecahkan suatu masalah. Kelebihan dari metode diskusi ini, siswa dapat lebih bertoleransi dan berdiskusi dengan baik bersama teman-temannya. Tetapi kekurangannya, metode diskusi terkadang memiliki tema yang terbatas. Yang ketiga, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang dilakukan agar siswa dapat melihat dan mempraktekkan secara langsung pembelajaran yang sedang mereka lakukan. Yang keempat, ada metode ceramah plus. Metode ini sebenarnya sama dengan metode ceramah pada umumnya, tetapi pada metode ceramah plus disertai dengan tanya jawab, latihan, demonstrasi maupun feedback antara pendidik dan peserta didik. Yang kelima, ada metode resitasi. Metode resitasi merupakan metode yang melibatkan siswa membuat resum tentang pembelajaran yang sedang mereka pelajari. Metode resitasi memiliki kekurangan, yaitu siswa dapat menyalin dengan teman-temannya. Yang keenam, ada metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode yang dilakukan siswa untuk melakukan percobaan untuk bereksperimen, biasanya berbau ilmu pengetahuan alam atau sains. Nah, yang ketujuh, ada metode karya wisata. Metode karya wisata ini melibatkan tempat ataupun lingkungan yang menjadi sumber pembelajaran pada saat itu. Contohnya seperti museum ataupun alam. Yang kedelapan, ada metode latihan. Metode ini bermanfaat untuk melatih keterampilan siswa seperti bakat ataupun ilmuwan-ilmuwan lain. Yang kesembilan, ada metode perancangan. Metode ini mencakup perancangan skema, perancangan grafik, dan perancangan data. Yang ke-10, ada metode debat. Sesuai dengan namanya, metode ini juga melibatkan siswa beradu argumentasi baik secara individu maupun kelompok. Kelebihan dari metode debat ini, siswa dapat belajar untuk menyampaikan pendapat mereka dengan baik. Nah, tetapi kekurangan dari metode ini hanya dikuasai oleh mereka yang aktif dalam berbicara saja. Yang ke-11, ada metode mind mapping. Metode mind mapping ini
melatih siswa untuk bisa mengembangkan analisis mereka dan mampu berpikir kritis. Kemudian ada metode empiris. Metode ini mencakup siswa dapat menyadari pelajaran apa saja yang mereka sudah pelajari. Kemudian ada metode discovery. Metode ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan mereka secara mandiri. Kemudian ada metode berbagi peran. Metode berbagi peran ini melibatkan siswa untuk melakukan suatu peran ataupun karakter. Kemudian ada tujuan dari metode pembelajaran. Apakah tujuan dari metode pembelajaran itu? Yang pertama, tujuan dari metode pembelajaran yaitu mengembangkan kemampuan individual siswa. Yang kedua, dapat menciptakan suasana belajar yang efektif, efisien, dan lebih menyenangkan. Yang ketiga, dapat memenuhi dan menguji suatu tujuan pembelajaran. Kemudian, dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan lancar. Lalu, apa saja fungsi dari metode pembelajaran? Fungsi dari metode pembelajaran yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik dari siswa atau motivasi dari luar siswa. Dengan adanya metode pembelajaran, maka siswa memiliki motivasi belajar yang kuat dan memahami pembelajaran lebih gampang. Yang kedua tujuannya yaitu strategi pembelajaran. Dengan adanya metode pembelajaran, maka strategi pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, alat untuk mencapai tujuan. Dalam suatu proses pembelajaran, tentunya kita memiliki tujuan pembelajaran. Dengan adanya metode pembelajaran, maka tujuan pembelajaran dapat kita capai dengan lebih gampang karena kita menggunakan metode pembelajaran yang lebih baik. Sekianlah hal-hal mengenai metode pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.